ini adalah kultur, adat dan budaya masyarakat Ponorogo di masa lampau, ya. Bahwa ini ada hanya sejarah cerita di masa lampau, ya, tentang gemblak. Gemblak tidak lepas dari kehidupan warok. Pada zaman dulu memang warok Ponorogo itu memiliki gemblak, rata-rata memiliki gemblak. Sebenarnya apa sih gemblak itu? Banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti tentang gemblak. Gemblak itu adalah anak yang berusia kurang lebih 12 atau 13 tahun, ya, yang dipelihara, diopeni oleh warok dengan aturan-aturan tertentu. Misalnya adalah dengan kontrak selama 2 tahun, ya, untuk hidup bersama warok, ya. Setelah 2 tahun dengan imbalan atau jasa mungkin seekor lembu pada akhir masa kontrak untuk dikembalikan pada orang tua. Nah, kalau bagi seorang warok, nah ini karena mereka yang sudah dewasa atau warok ini sudah orang sudah tua, jadi kebanggaannya bahwa kalau seorang warok memiliki gemblak itu mereka merasa gagah, mereka merasa merasa seorang warok yang sejati gitu, karena gemblak itu merupakan gengsi yang tinggi bagi seorang warok. Jadi kebanggaan yang luar biasa kalau memiliki gemblak. Mungkin gemblak ini bisa mengantisipasi untuk tetap mempertahankan kanuragan atau ketigdayaan atau ilmu yang dimiliki warok itu, sehingga mereka tidak melakukan hubungan dengan perempuan. Nah itu, jadi ini gemblaknya ini bisa dipakai untuk mensiasati bagaimana ilmu itu tidak hilang dari pribadi seorang warok itu. Kalau sudah begitu, terpilih itu, kemudian nanti akan ada lamaran, ya, melamar. Kemudian melamar, setelah ada lamaran dan ada kesepakatan, ya, kemudian nanti akan ada boyongan, diboyong ke tempat yang waroknya itu, kemudian diadakan suatu selamatan untuk diumumkan pada komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, setelah itu gemblak hidup di lingkungan warok. Hidupnya itu rolling, ya, rolling dari satu rumah warok ke rumah yang lainnya begitu terus sampai selama 2 tahun itu. Mungkin di rumah Bapak Parti 2 malam, besok di rumah Bapak Katemun 2 malam, besok lagi geser lagi ke sebelah rumah warok Karmuji 2 tahun, kemudian begitu terus selama masa kontrak begitu. Dia didandani dengan pakaian yang khas, ya. Jadi bajunya adalah baju khas gemblak, itu beda banget dengan masyarakat yang lainnya karena ini bersih, ya, bersih, kemudian ya indah, ya, bersih, indah dan rapi serta wangi, harum, ya. Rambut harus selalu rapi, ya, pakai pomade, ya, pakai minyak rambut, ya. Kemudian dia juga wajahnya tidak boleh kena keringat, harus selalu dibersihkan dengan bedak dan sebagainya, ya. Jadi tidak boleh kelihatan kusut. Kemudian juga nanti yang membedakan ciri-ciri yang khusus itu adalah gemblak memakai telasa atau gigi, yaitu platina emas yang akan dipasangkan pada gigi taringnya, seperti itu biasanya. Jadi khas banget, itulah yang membedakan antara gemblak dengan anak-anak biasa. Ya,
ini peralihan ya, dari mereka ketika bersama orang tuanya, hidup dengan orang tuanya mungkin sangat bebas banget ya, semau apapun bisa, apalagi anak-anak ya di kampung, di desa itu seperti itu. Nah, ketika masuk di dalam dunia warok yang penuh dengan tata aturan ya, kepantasan, kesopanan, adab dan lain sebagainya ini. Nah, ini anak ini harus benar-benar dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang polite, yang sopan. Nah, ini diajari bagaimana mereka boso ya, bertutur sapa, bagaimana bersikap dengan orang-orang yang sedang berpapasan, yang sedang ngobrol sama dia. Kesopanan itu benar-benar dijunjung tinggi ya. Tidak boleh sembarangan ngomong, tidak boleh sembarangan bersikap, bertingkah laku. Mereka ketat aturannya ketat ya. Bahkan makan pun misalnya ya, di dalam suatu perhelatan makan itu ada banyak pilihan di situ. Tidak boleh kita mengambil di tempat yang agak jauh, tidak di depan kita, tidak boleh ya, kita ngambil makanan misalnya ya yang ada di depan kita aja, meskipun kita pengen di sana itu tidak diperkenankan. Mungkin sekitar tahun 80-an sudah surut ya. Surut karena apa? Permasalahannya apa? Satu ya, sudah didirikan SD Imret di desa-desa itu. Dengan adanya pendidikan SD Imret seperti itu, anak-anak mereka sekolah. Nah, kalau sudah anak-anak sekolah, mereka sudah tidak mau jadi geblak lagi ya. Karena peradaban yang sudah semakin maju, zaman semakin berubah, anak-anak sekolah, mereka mengikuti pendidikan, tidak ada anak-anak yang nganggur. Ditumpang lagi dengan agama, ya, pendidikan agama, kemudian tausiah, sudah juga memasuki di desa-desa, orang-orang sudah ada pencerahan tentang agama, kemudian lama-kelamaan ini ya, sudah tidak ada anak yang geblak, sudah tidak relevan dengan kehidupannya.